warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah dari kelas 3 Perbankan Syariah A. Di sini saya akan membuat konten video mengenai mata kuliah pengantar auditing, yaitu yang pertama bab pengauditan dan jasa asuransi, yang kedua standar audit dan risiko audit, yang ketiga materi penerimaan perikatan audit, yang keempat perencanaan audit, yang kelima prosedur audit, dan yang keenam kertas kerja audit. Ya, langsung saja, yaitu yang pertama atau bab pertama, yaitu pengauditan dan jasa asuransi. Pengertian pengauditan. Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif yang berhubungan dengan asepsi tentang tindakan dan kejadian ekonomi. Profesi audit disebut dengan auditor. Auditor biasa bekerja untuk mengaudit berbagai laporan yang berkaitan dengan keuangan dari suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Jenis-jenis auditor, yaitu yang pertama auditor pemerintah, yaitu auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Yang kedua auditor forensik, yaitu memberikan jasa audit terkait pengungkapan atas suatu kejahatan kera putih, contohnya penggelapan uang. Yang ketiga yaitu auditor internal, yaitu auditor yang bekerja pada suatu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Yang keempat auditor eksternal, yaitu auditor independen atau akuntan publik bersertifikat. Yang keempat, selanjutnya jasa asuran adalah sebuah jasa independen yang disediakan oleh para profesional dengan memberikan jaminan informasi bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya jasa asuran dibagi menjadi 3. Yang pertama jasa atestasi, yang kedua jasa asuran lainnya, yang ketiga jasa bukan asuran. Bab 2 standar audit dan risiko. Standar audit dibagi menjadi 4. Yang pertama, standar umum. Audit ini harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Dalam pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, standar pelaporan. Yang keempat, standar pekerjaan lapangan. Yang selanjutnya ada risiko audit. Risiko audit ada 3, yaitu yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asepsi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu. Yang ketiga, risiko deteksi adalah bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asepsi. Selanjutnya bab ketiga, yaitu penerimaan perikatan audit. Tahap-tahap penerimaan perikatan audit, yaitu yang pertama mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa, yang ketiga menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, yang keempat menilai independensi, yang kelima menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, yang keenam membuat surat perikatan audit. Selanjutnya mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Ada 3, yang pertama mengidentifikasi memakai laporan keuangan, yang kedua mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, yang ketiga mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien.
Selanjutnya, tahap menentukan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Yang pertama, mengidentifikasi tim audit. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Yang selanjutnya, cara membuat surat perikatan. Isi pokok surat perikatan audit sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan audit atas pelaporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan, dan bagi profesional yang harus dianut oleh auditor dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu bab keempat, perencanaan audit. Agar dapat membuat perencanaan audit dengan sebaik-baiknya, biasanya auditor harus memahami bisnis klien dengan sebaik-baiknya, termasuk sifat dan jenis usaha klien, struktur organisasinya, struktur pemodalannya, metode produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Nah, rencana kerja auditor. Ada beberapa rencana kerja auditor. Yang pertama, staffing. Yang kedua, waktu pemeriksaan. Yang ketiga, jenis-jenis yang diberikan. Yang keempat, tim schedule. Yang kelima, bantuan tambahan. Selanjutnya, audit program. Membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang selanjutnya ada audit prosedur, adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemerintahnya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh bukti audit seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lainnya. Selanjutnya bab 5, bukti audit dan prosedur audit. Sebelum kita mengetahui bukti audit, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan audit. Tujuan audit yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang selanjutnya bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka atau informasi lain yang mensajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat. Nah, selanjutnya ada tipe bukti audit, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tipe data akuntansi meliputi pengendalian intern dan catatan akuntansi. Yang kedua, tipe informasi penguat meliputi bukti fisik, bukti dokumenter, perhitungan, bukti lisan, bukti dari spesialis. Selanjutnya ada prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang dilakukan auditor adalah yang pertama ada inspeksi, pengamatan atau observasi, 3 permintaan keterangan, yang keempat konfirmasi, yang kelima penelusuran, yang keenam pemeriksaan bukti pendukung, yang ketujuh penghitungan, yang kedelapan scanning, yang kesembilan pelaksanaan ulang, yang kesepuluh teknik audit berbantu komputer. Selanjutnya adalah bab ke-6 atau bab yang terakhir, yaitu kertas kerja audit. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, penguji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat yang berhubungan dengan audit. Contohnya seperti catatan memo, hasil analisa jawaban konfirmasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tujuan penting pembuatan kertas kerja, yaitu 1. Untuk perencanaan audit,
Yang kedua, kertas kerja sebagai alat dokumentasi. Yang ketiga, dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas. Yang keempat, dasar untuk menelaah oleh penyedia dan partner. Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, indeks silang dari skedul utama. Yang kedua, indeks silang dari skedul pendapatan dan biaya. Yang ketiga, indeks silang antar skedul pendukung. Yang keempat, indeks silang dari skedul pendukung peringkasan jurnal adjustment. Yang kelima, indeks silang dari skedul utama ke working trial blast. Yang keenam, indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati Anda dan apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.